warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat serta rasa bahagia yang selalu menyertai kita. Tak lupa kita selalu mohonkan pada Allah kesempatan untuk berbuat baik. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat bertemakan ikhlas. Saudara yang berbahagia, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan, karena membagikan ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas, apakah konsep ikhlas memang seperti ini? Menurut M. Husaini dalam buku 80 Pepeling Diri, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak imbalan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberi sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam diri, pasrah, tanpa melakukan apapun supaya dilihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Innama nutimukum liwajahillahi la nuriddu minkum jazaa'a wala syukura. Quran surat Al-Insan ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridho Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa materi ataupun jasa, harus dilandasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika sampai pada level tersebut, ia tidak akan menghiraukan apapun yang terjadi setelahnya. Apakah ia akan mendapatkan balasan dari orang yang ia bantu atau tidak. Kondisi hatinya juga tidak akan berubah-ubah. Hatinya tidak menjadi senang ketika mendapat balasan, tidak juga bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas, sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang didapatkan karena bekerja tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Apabila sejak awal bekerja dan meniatkannya karena Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi haknya karena telah mengerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja, sehingga jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan.
karena beribadah memang harus ditunjukkan hanya kepada Allah semata. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka hati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.